Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Grobogan juga menyebabkan sejumlah jalur kereta api lintas Semarang-Surabaya terendam air. Akibatnya 5 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan atau dialihkan. Banjir yang terus meluas di wilayah Kabupaten Grobogan juga merendam jalur kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati. Ketinggian air yang telah melebihi ambang batas menyebabkan jalur tidak bisa dilewati kereta api. Akibatnya 5 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan atau dialihkan. KA Kedung Sepur atau kereta api komuter lintas Semarang Poncol Grombo dan KA Ambarawa Express dibatalkan perjalanannya. Sementara KA Belambangan Express dan KA Blora Jaya dialihkan sehingga terjadi perubahan waktu keberangkatan di sejumlah stasiun. KAI memastikan pengembalian uang tiket atau refund 100% bagi penumpang yang perjalanannya dibatalkan. KAI juga memberikan makanan ringan dan makanan berat bagi penumpang yang jadwal perjalanannya terganggu. Dapat banjir yang menggenangi jalur kereta api, sehingga jalur kereta api tidak bisa dilewati oleh KA. Bagi pelanggan KA atau penumpang KA yang tertahan kereta apinya berupa pemberian minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Kami dari KAI memohon maaf yang sebesar-besarnya. KAI juga telah menurunkan petugas prasarana serta alat berat untuk memperbaiki jalur agar dapat segera dilewati kembali. Muhammad Maulana, Semarang, Jawa Tengah. Seperti apa penanganan banjir di Kabupaten Grobogan? Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Ibu Endang Sulistioningsi. Selamat sore, Bu Endang. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Bu Endang, tadi kami juga sudah mendapat informasi dari rekan kami di lapangan, banjir saat ini masih terjadi. Informasi atau data terbarunya, berapa wilayah yang masih terendam banjir saat ini di Kabupaten Grobogan, Bu? Ya, saat ini yang masih terendam banjir itu ada 12 kecamatan dan ada 34 desa, serta rumah yang terdampak. Tadi sampai dengan sore hari ini ada 2.662 rumah. Sedangkan fasilitas pendidikan juga ada yang terdampak. Ini lebih dari 5 fasilitas pendidikan, mungkin ada 6, mungkin. Bu Endang, maaf kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bu Endang, apakah masih terhubung dengan kami? Ya, pemirsa, tadi disampaikan oleh Bu Endang bahwa saat ini 12 kecamatan dan 2.662 rumah masih terendam banjir di Grobogan. Selain itu juga setidaknya lebih dari 5 fasilitas pendidikan juga terdampak banjir. Bu Endang, apakah sudah kembali tersambung? Sudah. Baik, sudah, Bu ya? Endang, baik. Melanjutkan informasi tadi, lalu seperti apa saat ini penanganan dari BPBD setempat? Apakah sudah ada titik-titik pengungsian atau seperti apa? Jadi untuk masyarakat, ini yang dari wilayah yang kemarin tadi malam sudah kita fungsikan, ini ada sebagian yang sudah kembali ke rumah karena mereka mengungsi di balai-balai desa serta di tempat-tempat saudaranya yang lebih aman. Ini untuk wilayah atas, ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan saat ini karena ada 12 kecamatan, ini ganti di wilayah yang godong. Ini bagian hilir, jadi untuk wilayah yang atas tadi sudah pada kembali ke rumah masing-masing, sedangkan ini kita masih standby untuk evakuasi yang wilayah yang terdampak yang di wilayah hilir, Mbak. Baik, dari tadi Anda sebutkan ada lebih dari 2.600 rumah yang terendam banjir. Berapa warga, total jumlah warga yang terdampak, Bu Endang? Untuk jumlah warga yang terdampak kita belum bisa memastikan karena itu tadi rumah yang kita yang didata baru rumah. Mungkin kalau satu keluarga itu ada 3 atau 4 orang bisa dikalikan sendiri, itu mungkin ada 10 ribuan lebih orang yang terdampak banjir saat ini. Karena banjir
tahun ini banjir terbesar setelah dulu tahun 2020 kita juga mengalami banjir yang di 9 kecamatan. Saat ini 12 kecamatan ini Mbak yang terdampak. Titik banjir terparah saat ini ada di wilayah mana, Bu? Ini saat ini kita perjalanan menuju ke kota. Ini kota juga mulai naik terus ini airnya dari Sungai Lusi, Sungai Serang maupun Sungai Glugu. Ini airnya mulai naik terus ini. Kita kembali ke kota. Tadi habis muter di wilayah barat, Kedung Jati, Gubuk, Godong, dan saat ini kita mau ngecek di wilayah kota karena dari tim yang kita tugaskan di wilayah kota sudah mulai memberikan sinyal kalau airnya mulai ada kenaikan terus. Justru ada kenaikan ketinggian banjir ya? Iya. Baik, justru ada kenaikan ketinggian banjir. Apa penyebabnya, Bu? Apakah hujan masih terjadi di wilayah Grobogan? Karena Kabupaten Grobogan ini kabupaten yang menerima luapan dari wilayah tetangga ini, Mbak. Kalau wilayah Purwodadi berarti dari Kabupaten Blora. Kemungkinan kiriman dari Kabupaten Blora karena ini Sungai Lusi. Ya. Juga. Tadi Anda sebutkan juga ada sejumlah fasilitas pendidikan yang juga terdampak banjir. Apakah artinya aktivitas belajar mengajar saat ini belum bisa dilaksanakan, Bu Endang, akibat banjir? Bisa dilaksanakan untuk aktivitas belajar mengajar ini, Mbak. Diliburkan sementara. Karena airnya cukup deras sekali, jadi membahayakan murid. Oke. Kalau untuk fasilitas umum lainnya seperti fasilitas kesehatan, apakah juga ada yang terdampak, Bu? Untuk fasilitas kesehatan kita belum menerima laporan peris karena lokasi fasilitas kesehatan yang besar itu berada di kota di elevasi yang tinggi. Mudah-mudahan tidak terdampak terkait fasilitas kesehatan yang ada di kota ini. Ya, kami melihat di beberapa video amatir juga arus banjirnya cukup deras ya, Bu ya. Kami ingin pastikan tidak ada korban akibat banjir. Insya Allah tidak ada korban. Sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada korban ya. Banjir di wilayah Grobogan ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama kemudian untuk surut, Bu Endang? Kurang lebih kalau itu tergantung pada wilayah masing-masing ya. Mungkin kalau wilayah hilir hingga 4 harian. Mungkin kalau yang wilayah atas, wilayah hulu ini saat ini sudah mulai surut. Jadi ini berdampak di wilayah yang hilir. Mungkin sampai 4 harian bisa mengalami terdampak banjir ini. Baik, terima kasih atas informasinya Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Ibu Endang Sulistioningsi. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Ya, terima kasih.